Setelah Rasulullah SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib, untuk memberitahukan kepadanya kabar gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian memberinya nama Muhammad, padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengikutkan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga kena menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau SAW. Di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal ini mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu di kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abdul Zuhair. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayi yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Ketika itu sedang musim di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi, kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah, melainkan menolaknya bila memberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami, rombongan wanita penyusu bayi, hanya mengharap imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau bayi yang yatim. Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya, semua wanita penyusu yang bersama aku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku." Lalu suamiku berkata, "Tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan." Akhirnya aku pergi kepada beliau dan membawanya. Sebenarnya motivasiku membawanya hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Ketika Rasulullah kubaringkan di pangkuanku, aku langsung menyusuinya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara susuannya bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya kami tak bisa memejamkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Dan suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah terisi. Lalu dia memerahnya, lalu dia meminumnya dan aku juga meminum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Pada pagi harinya, suamiku berkata, "Demi Allah, tahukah kamu, wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Demi Allah, aku berharap demikian." Kemudian kami pergi lagi untuk menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zuhair, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Aku menjawab, "Demi Allah, inilah keledai yang dulu itu."
Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini." Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun meskipun di kantong susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para pengembala mereka, "Celakalah kalian, pergilah, ikuti kemana saja pengembala kambing putri Abu Zuhaib mengembalakan kambingnya." Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang baik. Akhirnya kami mengunjungi ibunya, dan dalam hati yang paling dalam, kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami, karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya, aku berkata kepadanya, "Kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar." Kami terus membalas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Begitulah Rasulullah akhirnya tetap tinggal bersama Halimah di perkampungan kabilah Bani Sa'ad.